Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal menunjukkan tutorial untuk menormalisasi data sama membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi di sini kita punya data nih pakai contoh dari studi caseku, yaitu tagihan pembayaran listrik. Jadi untuk datanya kita bisa dilihat di sini ada bank, ada ID pelanggan, nama, daya, terus ada nomor referensi atau nomor transaksi, terus admin bank, total bayar, ada nama loket, ada tanggal, ada status bayar, sama ada alamat dari loket. Nah, itu kita masukkan kita buat dalam tabel itu sebagai kolom-kolom bebas. Jadi misal ID pelanggan dulu, baru nama, daya, terus nomor transaksi sampai seterusnya. Terus kita buat datanya menyesuaikan sama di gambar tadi. Di sini ini karena ID pelanggannya dirasa terlalu panjang, jadi di sini ku buat aja kayak gini, 4 digit lah, sekira kada kepanjangan. Terus untuk namanya, alamatnya ini bisa aja berhafal atau bikin sendiri. Yang penting kolomnya sesuaikan sama gambar tadi. Nah, yang penting kolomnya sesuai. Kalau masalah isi dalam sini itu mau sama mau beda ya bebas. Jadi ini isi-isinya ini disesuaikan aja, diisi sendiri, tapi tipe datanya tetap disesuaikan. Oke, setelah sudah, kan ini 10 data, ini sudah termasuk data tidak normal. Nah, selanjutnya untuk bentuk normal pertama, nah jadi data di normal pertama ini itu tidak boleh yang namanya ada grouping atau duplikasi data. Jadi misalkan kan tadi di tidak normal ini daya 900 VA ini untuk 4 baris lah. Nah, itu kalau dalam bentuk normal pertama itu tidak boleh ada grouping kayak ini. Jadi harus dipisah per satu baris. Sama nih kayak 1300 VA, kayak ini loket Yusuf, loket Yahya, sama alamatnya nih. Ini kada boleh kayak ini. Jadi bentuk normal pertama itu masih sama, satu tabel kayak ini, cuman datanya dipisah. Nah, ini dipisah jadi 900 volt masing-masing. Jadi tiap baris punya datanya masing-masing. Oke, lanjut ke bentuk normal kedua. Jadi bentuk normal kedua ini kita memisahkan data-datanya sesuai dengan primary key. Jadi tadi kan cuma ada satu tabel tuh. Nah, kita pisah di sini kupisah menjadi 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, pembayaran, sama tabel bank. Jadi data pelanggan dibuat tabel pelanggan, data pembayaran di tabel pembayaran, dan tabel bank buat data bank. Jadi gitu aja, sesuaikan sama ya primary key-nya lah, dipisahkan jadi tabel-tabel baru. Nah, terus untuk bentuk normal ketiga, nah bentuk normal ketiga ini syaratnya itu tidak boleh ada atribut non kunci yang bergantung sama atribut non kunci lain. Jadi kan atribut kunci itu cuma ada primary key kan, ini primary key ini sebelah kiri, sama foreign key. Nah, kalau ini kan beta lihat ini bukan atribut key nih, ini non key.
non kunci lah, atribut non kunci. Nah ya, jadi di sini kan di bentuk normal kedua nih ada nih, aku punya apa, atribut nama loket sama alamat loket. Nah, alamat loket ini bergantung nih sama nama loket. Jadi ini eh, masih masuk di bentuk normal kedua, cuman masih melanggar di aturan bentuk normal ketiga. Jadi solusinya loket ini dipisah lagi, dibuat lagi tabel baru yaitu tabel loket. Nah, untuk ID-nya ini bisa jadi ubah sendiri, dibuat sendiri maksudnya. Terus pakai foreign key ID bank, karena setiap loket itu berafiliasi dengan bank tertentu nih kalau Steadicashku. Oke, dan ini sudah ada 4 tabel dan ini sudah dalam bentuk normal ketiga. Terus ini sudah bisa kita jadikan IRD. Oke, jadi tadi kan kita sudah selesai untuk menormalisasi datanya. Selanjutnya kita buat jadi IRD. Nah, jadi yang pertama kita klik di sini, kertas bergerigi ini, new entity, klik di sini. Nah, untuk name ini kita misalkan mau memasukkan tabel pelanggan. Jadi entity ini kita ubah namanya jadi pelanggan. Terus atributnya, untuk atribut ini adalah kolom-kolom dari tabel pelanggan tadi. Ini kan ada 4 kolom, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan daya. Terus kita masukkan di sini, kita klik plus. Nah, namanya yang pertama misalkan ID pelanggan, data type-nya klik yang logical. Terus biasanya data type untuk ID pelanggan ini varchar. Nah, untuk size-nya ini jumlah digitnya misalkan 4 digit. Terus karena ID pelanggan ini sebagai primary key, maka kita klik yang ini, primary UID. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita klik apply. Nah, terus lanjut kolom nama pelanggan, klik logical. Biasanya masih varchar ya. Dan size-nya untuk nama ini biasanya kalau aku pakai 20. Nah, terus karena nama pelanggan ini kolomnya datanya wajib ada, maka klik checklist mandatory. Ya, mandatory itu artinya wajib. Kalau misal ini tidak di checklist, jadi kolomnya itu jadi data opsional. Artinya datanya boleh tidak ada. Nah, biasanya kan nama ini kalau sudah ada ID pasti wajib ada namanya. Masa ada ID nggak ada namanya, ada mungkin. Nah, to klik apply. Terus alamat masih sama, pilih varchar, size-nya 50 misalkan. Terus klik mandatory lagi. Terus apa tadi, daya, logical. Nah, karena daya ini angka 900, 1300, 200, 450, maka kita pakai tipe data integer. Jangan lupa klik mandatory. To klik apply. Nah, oke. Ini sudah selesai buat satu tabel pelanggan. Klik OK. Nah, sudah jadi entity-nya.
Terus lanjut lagi buat entity baru untuk tabel pembayaran. Nah, jadi di sini ubah namanya pembayaran, terus bagian atribut, buat atribut nomor transaksi logikal. Terus untuk nomor transaksi ini aku pakai integer aja, integer. Terus karena nomor transaksi di sini sebagai primary key, maka aku klik di sini checklist primary UID, terus klik apply. Nah, lanjut kan biaya tagihan jika terus source type-nya karena biaya tagihan ini tipe datanya itu dalam bentuk uang, maka biasanya uang dalam bentuk uang itu pakai desimal. Nah ini untuk precision ini itu jumlah digitnya. Misalnya kita mau menentukan, misalnya batasnya cuma 9 digit misalkan. Nah, bisa. Kalau kadang mau mengatur berapa digitnya, dikosongi aja. Nah, sama scale ini itu jumlah digit di belakang koma. Jadi misalkan kita tidak mau ada angka di belakang koma, bisa isikan dengan 0. Oke. Setelah itu klik mandatory dan klik apply. Oke, lanjut. Di situ ada tanggal pembayaran, klik logical dan klik untuk tanggal biasanya pakai tipe data date, klik mandatory, apply. Terus status pembayaran ini pakai varchar aja, varchar 7. Oke. Nah, ini kita sudah ada 2 tabel. Nah, untuk membuat ada foreign key-nya, kita perlu merelasikan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini relasinya setiap pelanggan bisa melakukan banyak pembayaran, sementara setiap pembayaran cuma bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Jadi di sini relasinya one to many. One dari pelanggan, many-nya ke pembayaran. Nah, jadi kita pilih di sini, di atas sini yang one to many. Nah, ini satu end relation. Nah, kalau yang ini many to many, end relation. Kalau ini one to one. Jadi bisa dipilih aja tergantung database kalian. Oke, jadi karena di sini kita pakai one to many, klik yang ini, terus klik di pelanggan, sambungkan klik di pembayaran. Nah, sini bakal muncul tab relation-nya. Ini klik OK aja. Nah, sudah berelasi nih. Nah, terus ini kan ada garis putus-putus sama garis lurus. Nah, jadi garis putus-putus ini artinya relasi opsional. Jadi tidak mesti berelasi lah. Sementara yang lurus ini itu relasi wajib. Jadi gini deh. Jadi bacanya itu setiap pelanggan bisa atau opsional melakukan banyak pembayaran. Sementara setiap pembayaran itu wajib
ada satu pelanggan, wajib dilakukan oleh satu pelanggan. Oke, aku ulangi. Setiap pelanggan itu bisa melakukan banyak pembayaran, sementara setiap pembayaran wajib ada satu pelanggan. Ya, karena mungkin dong, misalnya ada pembayaran tapi pelanggannya kadeda. Nah, kada mungkin kan. Ini relasinya bisa jadi edit nih, misalnya nak dibalik nih jadi many tuan, bisa diganti nih di sini, di apply, oke. Nah, jadi terbalik. Terus untuk opsionalnya nih, ini di sini ini mau dibalik opsional sama mandatorinya. Nah, tadi kan putus-putusnya di sini, ini berubah jadi di sini. Atau mau jadi one to one misalkan, one to one. Nah, jadi one to one, jadi satu ke satu. Nah, karena di sini case-nya one to many, kita kembalikan one to many. Nah, jadi untuk memunculkan foreign key-nya, kita klik di atas sini, engineer to relational model, klik, terus klik engineer yang ada di bawah nih, klik. Nah, ini diperbesar aja nih. Nah, ini sudah muncul nih, ada foreign key ID pelanggan di tabel pembayaran. Jadi kan tadi kita di logical nih. Nah, otomatis pindah ke relational. Relational ini lengkap lah keterangannya. Jadi untuk P ini, huruf P ini menandakan primary key, dan F ini untuk foreign key-nya. Nah, dan ini ada tipe datanya nih. Sudah ada. Nah, jadi untuk di laporannya itu, kalau aku cuma men-screenshot bagian relasionalnya aja. Jadi logikalnya kedusah karena di sini sudah lengkap lah anggapannya. Untuk laporannya, nah jadi kata bapaknya tadi, untuk pengumpulan progres itu cuma sampai IRD aja. Nah, jadi kan di soalnya itu kan ada 4 poin tuh yang perlu kita kerjakan dulu. Yang pertama, untuk yang temanya dulu nih. Aku temanya pembayaran tagihan listrik. Nah, jadi aku di sini menempel aja struknya, foto struknya, habis itu jelaskan dikit, jelaskan apa-apa relasinya gimana gitu. Terus untuk normalisasi data tadi, tabel di Excel tadi itu di screenshot, habis itu dijelaskan di bawahnya, di nomor pertama, nomor kedua, screenshot, jelaskan. Nah ya, itu aja sih. Terus untuk yang poin ketiga itu tipe data atribut dalam setiap tabel. Nah, itu lihat di sini aja, di IRD yang relasional tadi kan nih sudah kelihatan nih tipe datanya, integer, number, date, varchar. Nah ini jadi bisa ya, tinggal ditulis saja tipe datanya apa. Nah, terus yang nomor 4, nah ini di foto keseluruhan IRD-nya, terus dijelaskan relasinya. Misalkan nih, punyaku ini
tabel pelanggan berelasi one to many ke tabel pembayaran di mana setiap pelanggan bisa melakukan banyak pembayaran listrik dan setiap pembayaran hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Nah, kira-kira ya relasinya aja lah kalau aku. Kalau Bu Hanka misalnya mau mengembangkan ya bebas aja sih. Kalau mau lebih lengkap gitu, bebas aja. Nah, mungkin itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa CP aku atau bisa CP bapaknya langsung di grup bisa juga. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.